Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan neraca lajur dan jurnal penyesuaian perusahaan dagang oleh saya sendiri, Teresia Cintabella Kristina Purba, NIM C0E020012, ruang C11, keuangan daerah D4 2020. Neraca lajur. Neraca lajur atau sering disebut kertas kerja merupakan kertas kerja berkolom-kolom yang digunakan untuk memudahkan dalam membuat penyesuaian dan laporan keuangan perusahaan. Tujuan pembuatan neraca lajur adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian. Ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. 1. Cara membuat kertas kerja. Yang pertama, membuat kertas kerja menggunakan neraca lajur perusahaan dagang 11 kolom. Kedua, transaksi untuk membuat neraca lajur, yang di sini ada kelompok aset, kelompok utang, kelompok modal, kelompok pendapatan, kelompok beban. 2. Langkah-langkah membuat neraca lajur. Yang pertama, memindahkan saldo buku besar. Kedua, membuat kolom penyesuaian. Ketiga, membuat neraca saldo. Keempat, memindahkan saldo akun laporan laba rugi. Kelima, memindahkan saldo akun neraca. 3. Langkah membuat neraca saldo sebelum penyesuaian perusahaan dagang. Dengan memindahkan saldo akun dari kolom 4 dan 5, daftar saldo belum disesuaikan di neraca lajur ke neraca saldo. 4. Membuat neraca saldo setelah penyesuaian perusahaan dagang. Dengan memindahkan saldo akun-akun dari kolom 6 dan 7, daftar saldo setelah penyesuaian dari neraca lajur ke neraca saldo. 5. Membuat laporan laba rugi perusahaan dagang. Dengan memindahkan saldo akun laporan laba rugi dari kolom 8 dan 9 neraca lajur ke laporan laba rugi. Cara membuat neraca adalah dengan memindahkan saldo akun-akun neraca dari kolom 10 dan 11 di neraca lajur ke laporan neraca. 6. Membuat laporan neraca perusahaan dagang dengan memindahkan saldo akun-akun neraca dari kolom 10 dan 11 di neraca lajur ke laporan neraca. Jurnal penyesuaian adalah akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap pos atau transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Contoh transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian adalah: yang pertama, transaksi sewa dibayar muka. Kedua, asuransi dibayar muka. Ketiga, pendapatan diterima di muka. Keempat, penyusunan aktiva tetap. Di sini ada dua konsep akuntansi dasar berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Yang pertama, konsep akuntansi berbasis akrual. Kedua, konsep akuntansi berbasis kas. Fungsi jurnal penyesuaian: saldo akun beban habis pakai yang meliputi kertas ballpoint, tinta, printer, dan sejenisnya yang mencerminkan biaya bahan habis pakai pada awal periode, ditambah pakai beban habis pakai yang dibeli selama periode tersebut. Untuk mencatat menggunakan bahan habis pakai harian, akan melakukan banyak ayat jurnal dengan jumlah yang kecil-kecil. Selain itu, jumlah nilai bahan habis pakai umumnya relatif lebih kecil dibandingkan aset lainnya, sehingga untuk mencatat penggunaan bahan habis pakai dilakukan pada akhir periode akuntansi. Di sini ada jenis jurnal penyesuaian, ada dua. Yang pertama, kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal, yaitu beban dibayar muka, pendapatan diterima di muka. Kedua, kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang, yaitu akruan pendapatan atau piutang pendapatan. Yang kedua, akruan beban atau beban yang masih harus dibayar. Kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang, yaitu piutang pendapatan dan beban masih harus dibayar. Ada 3 tahap untuk adjusting journal entry dari neraca saldo, yaitu membuat neraca saldo. Kedua, membuat jurnal penyesuaian. Ketiga, membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Sekian dari saya, terima kasih.